Halo, jumpa lagi Anda jumpa dengan saya Lala Latifa Tarot Reader. Oke. Selamat sore menjelang malam. Hari ini saya ingin membacakan peruntungan atau hoki zodiak Gemini ya di bulan April tahun 2020 dalam hal karir, percintaan dan keuangan. Ya, dalam hal ini Gemini adalah bintang yang memiliki simbol dua, ya, dua perempuan. Jadi ibaratnya memiliki sifat karakter yang benar-benar feminis dan kadang-kadang oposit, bertolak belakang, ya, memiliki pribadian yang unik seperti itu. Yang sekarang ini saya ingin membacakan bagaimana sih peruntungan Gemini di bulan April 2020 ini. Nah, Gemini itu pernah saya ulas ya sedikit banyak tentang karakternya di video sebelumnya, bahwa mereka tuh cenderung orang yang benar-benar analisis, orang yang tajam pemikirannya, terus dia memiliki perasaannya peka sekali atau empati yang besar terhadap sesama, atau bisa dibilang sosialisasinya tinggi kepada sesama ya, dan ramah orangnya, ramah dan mau menyapa, mau menegur dan sebagainya kepada orang baru ataupun orang yang memang benar-benar udah dia kenal. Dan dia orangnya memang terkenal ini ya, royal. Orang Gemini tuh sedikit banyak royal. Dia royal dalam arti senang memberi sesuatu kepada seseorang, baik itu berupa barang, traktiran, ataupun dia berbagi dalam hal-hal tertentu. Apalagi di wabah COVID seperti ini, mungkin mereka juga banyak ya yang turun ke lapangan dan membantu banyak kawan-kawan yang sedang kesulitan di dalam hal keuangan dan kerjaan. Orang Gemini adalah orang yang benar-benar unik. Kalau aku lihat ya, dia senang seni juga ya, seni apa aja dia senang. Dia senang menggeluti berbagai macam seni, baik musik, gambar, lukisan dan sebagainya. Nah, orang-orang Gemini adalah orang yang keras kepala loh. Tapi hati-hati juga, dia juga bisa keras kepala dan bisa sangat marah luar biasa kalau dia dikecewakan dan Anda tidak jujur terhadap dia, baik dalam hubungan asmara atau dalam hubungan pekerjaan atau dalam hubungan persahabatan. Mungkin dia akan menjadi orang yang berubah 100% dan mungkin sekali itu tidak mudah percaya lagi pada Anda. Ya, jadi intinya begitu ya karakter Gemini. Oke, untuk bintang yang cocok untuk Gemini ini sudah pernah saya ulas di video berikutnya sebelumnya. Jika Anda lihat di video saya bagaimana kecocokan Gemini dengan bintang lainnya ya dalam hal asmara loh ya. Oke, itu aja. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya Syakarina Ginta, dan jangan lupa follow Instagram saya, share dan like channel YouTube saya ke kawan-kawan kalian atau kerabat kalian. Oke, kita mulai aja baca tentang kartu Gemini ya di bulan April tahun 2020. Nah, saya mulai aja ya. Kartu Gemini dalam hal pekerjaan atau karir di bulan April ini. Bagaimana sih peruntungannya? Sebenarnya dia sudah banyak hampir mencapai keberhasilan di bulan April ini ya. Dia diminta untuk tetap bersabar apapun prosesnya. Memang dirasa sekarang ini berat ya, karena COVID ini kadang membuat orang jadi lebih banyak bekerjanya terbatas ya, tidak seperti dulu bisa bebas, bisa bersosialisasi atau bisa melakukan hal banyak di luar, karena sekarang zaman PSBB pembatasan skala besar. Jadi kalau kartu 9 wands ya, kartu 9 wands atau 9 tongkat ini artinya Anda tidak usah putus asa dan tidak usah merasa pesimis dengan pekerjaan yang Anda lakukan. Sebenarnya sedikit lagi itu sebenarnya pekerjaan Anda hampir berhasil. Cuman Anda diminta untuk tetap tenang ya. Anda tidak mau kelihatan terlihat lelah sebenarnya, tetapi jiwa Anda tidak bisa menyangkalnya. Pekerjaan ini memang menuntut energi besar buat Anda gitu ya. Karir Anda karena di zaman virus corona ini memang terbatas dan harus bekerja mungkin di rumah, tapi Anda bisa melakukan banyak hal walaupun memang banyak PR atau banyak pekerjaan atau banyak kreativitas yang dikerjakan, tapi itu nikmati saja.
ya. Apapun pekerjaanmu dinikmati saja karena ini baik ya buat dirimu gitu. Nine Wands menandakan bahwa keberhasilan hampir didapat, dan jangan pernah putus harapan, dan jangan pernah merasakan pesimis apapun ya. Kalau dirasa udah bekerja keras hari ini kan sebab terbatas ya ruang lingkupnya, Anda bawa pekerjaan di rumah, Anda harus berbisnis di rumah atau bisnis di rumah, Anda jangan pernah merasakan pesimis ya. Semua pekerjaan itu pun ada hasilnya kelak kalau Anda bersabar di bulan April ini buat Gemini ya. Memang Anda harus sabar menunggu juga tentang bagaimana kabar baik ya dari sana, yang mungkin semua ini ya serba apa ya, kalau dibilang mungkin kalau dalam bisnis serba terbatas untuk mengirimkan barang keluar daerah atau berbisnis luar kota juga terbatas karena lockdown juga ya. Jangan pernah putus asa ya, pokoknya intinya tinggal menunggu hasil kerja keras kamu di bulan ini. Jadi itu jangan pernah putus asa di karir ya. Dalam hal percintaan, oke, bagaimana percintaannya Gemini? Kalau aku lihat Gemini, wow, harus lebih banyak bersabar. Maaf ya, lebih banyak bersabar. Singa ya, the strength. Jadi kamu harus mengalahkan egomu untuk bisa harmoni dalam hubungan rumah tangga. Ini buat yang sudah punya pacar atau berpasangan ya, suami istri. Jadi kuasai egomu ya, gigih lah, maksudnya pertahankan hubungan yang sudah ada, saling menghargai dengan satu dengan yang lain, emosi satu dengan emosi yang lain. Jadi tidak usah melihatkan egonya, dominasinya ya, sifat-sifat jeleknya, maksudnya ke negatifnya. Saling bisa bersabar untuk saat-saat di bulan virus corona. Kalau memang dirasa bagi yang sudah punya pacar ya, kalian berjarak jauh, mau ketemu pacar sulit ya, sabar di rumah saja, atau mendengar kabar yang tidak baik ya sabar ya, tenang aja, nggak usah gegabah, nggak usah emosional. Ini memang serba terbatas loh PSBB ini, jadi kalian harus melakukan hal kreatif untuk hubungan tetap langgeng ya, dengan video call, dengan Zoom application ya, bisa gitu, dengan Instagram live atau apapun ya, pokoknya agar komunikasi tetap berjalan. Kesabaran akan membuahkan hasil yang lebih baik, membuat hubungan jauh lebih tenang gitu. Begitu juga suami istri, kalau memang kemarin ada yang sedikit panas, mengalahlah salah satu pasangan ya. Misalnya yang satu terlalu egois, kamu harus menjadi airnya, menenangkan. Kalau yang satu juga lagi egois juga ya, itu jadi tambah kacau rumah tangganya nanti. Jadi harus bergantian peran dalam hidup ya, karena kondisinya memang begini ya, kondisi COVID harus membuat kepala kita sama-sama dingin. Oke, bagi yang lajang, kalau dirasa lajang sudah berusaha untuk mendapatkan pasangan agak sulit ya, tidak selalu merasa kecewa, merasa ditinggalkan, dihianati. Ini 5 pedang ya, 5 sword, artinya ada pengkhianatan misalnya, dicurangi, dihianati atau diselingkuhi atau apapun gitu ya, ya udah let go. Lebih baik lajang, atau sudah pendekatan dengan seseorang tetapi tidak berhasil, PHP ibaratnya, atau TTM atau mungkin tidak berhasil, ya sudah cari yang lebih baik daripada yang kemarin, karena ini anggap aja sebagai bahan acuan kamu untuk mendapatkan orang yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Yang terakhir soal keuangan, wow, Seven Sword. Kamu punya masalah di keuangan, tetapi kamu tidak mau membagi, maksudnya tidak mau melihatkan itu semua. Ada masalah banyak kan, dan itu beban buat kamu ya. Masalah keuangan itu banyak, satu-satu kamu harus pikul, kamu harus lakukan, dan kamu memang tidak mau men-sharing masalah keuangan kamu ke orang lain karena kamu merasa itu adalah sudah tanggung jawab kamu. Jadi ya, kalau mau semuanya itu berhasil, maksudnya semua berjalan lancar, ya ajak kerjasamalah orang lain untuk bisa berbagi kesulitan kamu dalam hal keuangan di bulan COVID ini ya, di wabah virus ini yang benar-benar meluluhlantahkan karir dan keuangan, menjadi resesi ekonomi yang secara global bahkan nasional di Indonesia. Bicarakan dengan anggota keluarga, apa yang pas di bulan ini, apa yang harus kita lakukan kalau keuangan memang lagi merosot atau resesi ya. Lakukan sesuatu, jangan kamu semua yang nanggung, jangan kamu semua yang memegang beban.
karena itu akan menjadi masalah berat buat kamu ke depan. Jadi harus berbagi, share, dan katakan dengan jujur apa yang terbaik solusinya dalam masalah keuangan. Kalau kita memang harus berdagang di rumah, ya buka dagangan di rumah. Harus banting setir dengan membuka kursus, short course misalnya di online, ya buka aja. Atau kamu mau buka jasa lainnya silakan, asal itu tetap mengikuti aturan PSBB atau di rumah aja. Ya, ini nasihat jadinya nasihat pribadi ya. Itu yang aku bisa baca tadi dari hal karir, percintaan, dan keuangannya. Nasihat pribadinya apa sih buat Gemini di bulan April ini? Ya. Oke. Oke. Penerimaan diri. Jadi mulailah menerima dirimu apa adanya, memandang dirimu dengan apa adanya, dan memandang orang lain juga dengan apa adanya, ya. Jadi melihat dirimu dengan hal positif dan melihat orang lain juga dengan hal yang positif dalam segala situasi, sehingga kamu akan mendapatkan dan bisa melihat kebaikan dalam dirimu dan kebaikan dalam diri orang lain itu. Jadi maksudnya adalah penerimaan diri. Mulailah berbagi, mulailah sharing, mulailah kita menjadi polos ya, menjadi orang yang pure, yang benar-benar tulus ya, mengakui segala kelebihan dan kekurangan diri kita dan kekurangan kelebihan orang lain. Jadi ada plus minusnya. Berusaha untuk menjadi orang yang jauh lebih tenang dalam permasalahan apapun, lebih tenang, lebih damai, dan lebih bahagia. Dan dengan penerimaan dirimu, siapa tahu rezekimu juga akan menjadi jauh lebih baik ya, kesehatanmu juga kembali menjadi lebih baik. Amin ya. Lalu untuk dari text fortune, oke, saya ketinggalan satu. Text fortune, apa sih pesan-pesannya? Oke, kalau aku lihat untuk text fortune ini adalah kartu pembelajaran. Jadi di kehidupanmu sekarang ini tidak ada yang kebetulan. Apapun masalah, entah wabah virus corona yang meluluhlantahkan ekonomi global ya, dan termasuk ekonomi di Indonesia serta keuangan di Indonesia, jadi pembelajaran. Apapun masalah pribadimu sekarang itu jadi pembelajaran. Semua penuh hikmah, semua penuh makna. Jadi tidak ada yang sia-sia. Jadi mudah-mudahan setelah pembelajaran, setelah mungkin virus corona ini berlalu, ada hikmah di belakang ini, kamu menjadi manusia baru, manusia yang terakhir kembali, yang punya wawasan baru, yang punya tingkat spiritual baru. Jadi punya ide-ide baru ataupun pekerjaan bisnis baru gitu ya. Belajarlah karena tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Oke, itu saja dari saya tentang bagaimana perjalanan hoki atau peruntungan zodiak Gemini di bulan April tahun 2020. Semoga ini membawa pencerahan buat kalian, yang membawa dampak baik ke dalam kehidupan kalian dan bisa beraktivitas terus setiap hari dengan penuh semangat positif dan selalu punya pikiran yang positif. Insya Allah itu akan membantu rezeki dan pekerjaanmu juga serta kesehatanmu juga. Itu saja dari saya yang resonate. Terima kasih banyak. Kalau memang ini baik dan cocok buat kamu, bagi yang tidak resonate itu tergantung kebijaksanaan-mu menilai bagaimana tentang bacaan, karena mungkin ini energi ini yang saya baca cocok dengan orang yang saya bacakan. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya lalalatifah_tarot_reader, subscribe dan share serta like YouTube channel saya Syakarina Ginta. Oke, that's it. Selamat sore. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan salam sejahtera, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.